Selamat pagi, selamat datang di Ronta, Rona Wigata, Rona Keseharian Warga Jelaskan. Jadi sesuai postingan hari Rabu kemarin, Selasa malam ya. Itu akhirnya saya selesai nonton, enggak selesai juga sih. Pokoknya udah selesai tugasnya nonton Dangerous Liaison versi Korea. Dan sebelum kita ngomongin itu, saya cuman mau kasih notif aja atau disclaimer ya, bahwa saya kalau udah nonton filmnya nggak baca bukunya, kalau udah baca bukunya nggak nonton filmnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nggak sesuai sama bukunya ya karena itu. Dangerous Liaison versi Korea ini ya dengan berat hati atau pokoknya kesel aja lah, saya bilang itu film melenceng jauh banget lah. Tapi kok berani dia bilang berdasarkan membuat film berdasarkan buku Dangerous Liaison. Jauh sumpah. Jadi acuan saya dari itu ya, versi Amerika sama versi Mandarinnya. Dan kebetulan saya juga udah selesai nonton versi Mandarinnya. Dan itu ternyata ya nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Nggak tahu kenapa waktu itu saya nonton kok jadi jelek amat rasanya. Bagus kok, bagus, nonton aja. Yang versi Korea ini lah, gimana ya, kok bisa kayak gitu sih? Memang sejak awal kan biasanya di drama Korea itu ada tulisan rating di depan ya. Nah sejak awal saya baca angka 15 itu ya agak ragu juga ya, kok film kayak gini kok ratingnya cuma 15 gitu. Tapi saya lanjut nonton karena ya ada kalanya rating itu berubah di tengah-tengah film. Jadi saya masih ada harapan gitu lah ceritanya. Apalagi pas episode 1 itu ya lumayan ada harapan, soalnya nakalnya ada, lucunya ada, sensualnya ada. Intinya ini film yang seharusnya menunjukkan immoralitas, ya kan? Tapi ini gerimis kak, astaga. Harapan Jaya lagi. Mentang-mentang kosong ya kan. Jadi kemarin tuh kan sebenarnya udah bikin rekaman ya. Jadi pagi berangkat ke gym, terus pulangnya jam berapa ya? Jam 10:30. Itu kan hujan, saya siap-siap lepas kamera, masukin tas dalam bagasi, terus pakai jas hujan, selesai kan. Jalan masih hujan, di tengah jalan terang benderang. Maksudnya gimana? Jadi ya kita sambung cerita kemarin di sini. Terpaksa pagi ini saya ya emang nggak mau jadi beli bensin pelat merah aja, karena kalau beli Exxon mobil Indostation kayaknya kejauhan. Ya, minimal 51 lah ya. Hari ini terasa capek kali ya. Jadi tadi saya nggak sadar baterainya habis 2 menit setelah keluar dari pom bensin.
Saya baru tahunya itu pas sudah mau nyampe rumah. Padahal bawa baterai tadi. Jadi di sini kita keluar tanpa tujuan mau. Lelah rasanya. Setelah kita kembali menceritakan soal Dangerous Liaison versi Korea. Jadi saya ambil benchmark dari Cruel Intentions versi Amerika. Saya juga ambil nama-namanya dari mereka karena lebih gampang. Nah, di versi asalnya tokoh utama memang ada 3, Sebastian, Catherine, dan Annette. Jadi 2 cewek 1 cowok ya. Di versi Korea 2 cowok 1 cewek. Alhasil saya nggak tahu cowok satunya itu siapa, mewakili siapa saya nggak tahu. Nah, di sini status Sebastian Catherine di Cruel Intentions pertama itu saudara tiri, masih sekolah, tapi orang tuanya nikah politik aja. Jadi habis nikah itu masing-masing lah pacaran sendiri, selingkuh sendiri, suka-suka. Dan anaknya nggak peduli, anaknya nakal sendiri juga. Sementara di versi Mandarin, dia dibikin sudah pernah menikah. Jadi Catherine sama Annette itu janda. Dan kayaknya yang masih single Sebastiannya, dia belum pernah nikah. Cuman playboy aja. Memang awalnya di versi Korea itu agak menjanjikan ya, karena masih sekolah nih, mungkin sesuai sama Cruel Intentions pertama. Terus Sebastiannya sama Catherine-nya juga lumayan nakal nih. Tapi di episode 1 doang. Habis itu baik-baik hati semua. Mau pulang kah? Motivasi jahatnya itu, si Sebastian lihat Annette itu terlalu suci, jadi dia gak tahu pengen rusak gitu. Sementara si Catherine punya misi lain, karena dia diputusin sama cowoknya demi cewek yang masih lugu, yaitu Cecil. Nah, si Catherine ini minta bantuan Sebas, dia rusakin Cecil. Awalnya Sebastian nggak mau karena ya terlalu gampang lah, tuh anak kecil doang. Awalnya itu. Tapi setelah tahu bahwa mamanya Cecil nyuratin Annette soal Sebastian, ini anak nggak baik loh, jangan mau deket sama dia. Nah, akhirnya dia baru mau merusak Cecil. Harusnya seperti itu ceritanya. Tapi di versi Korea nggak ada kayak gitu, nggak ada. Sekali lagi saya cuma bisa bilang ini adalah kumpulan orang-orang baik yang isinya salah paham doang. Bayangin dari awal sampai akhir ya. Yang lucuan tuh nggak ada, men. Malah lucunya Cecil temenan sama Catherine. Ada kayak gitu. Yang lucu lagi ya, suasananya itu nggak ada kelam-kelamnya, nggak ada jahat-jahatnya. Malah berbunga-bunga, menye-menye, romantis. Kalau mau dipersingkat aja, jadi ada dua romansa ya. Romansa anaknya sama bapak ibunya. Dari anaknya cowok yang nggak tahu siapa itu suka sama Catherine. Catherine-nya suka sama Sebastian, dan Sebastian suka sama Annette. Di situ berbalik baru. Terus orang tuanya Mama Catherine punya sekretarisnya suka,
Terus Mama Catherine suka sama bapaknya Sebastian, asli suka. Sementara bapaknya Sebastian suka sama cewek lain. Dan mereka pacaran sejak dulu. Bayangin. Saya bilang sih itu romansa human sensitive ya. You kalau mau suka sama gue suka aja, tapi lu makan, you love me, you eat my shit gitu lah. Yang tambah lucu lagi, namanya drama Korea ya. Tipikalnya itu ya happy ending ya. Itu yang saya paling nggak terima sih. Padahal di versi klasiknya, spoiler ya ini, spoiler alert, di versi klasik Annette sama Sebastian kayaknya meninggal, kayaknya ya. Annette meninggal karena sakit, Sebastiannya meninggal karena itu jousting. Terus di versi Amerikanya yang meninggal cuma Sebastian karena kecelakaan. Di versi Mandarin Sebastian juga meninggal karena ditembak sama Renault. Renault ini kalau nggak salah namanya Renault ya. Ini guru seni. Kalau di Mandarin guru seni Cecil. Kalau di versi Amerikanya guru musik cello. Guru cello. Di versi Korea yang main cello Catherine men. Jadi si Renault ini nembak si Sebastian di versi Mandarin, ditembak ya pakai senjata ya, bukan ditembak I love you ya. Nah di versi Korea, ya seperti yang saya bilang tadi, semua orang di situ baik hati. Yes. Sebastiannya masih hidup, Cecilnya masih suci, malah temenan sama Catherine, bayangin. Entah apa motivasinya itu juga nggak jelas. Tiba-tiba ditemenin aja gitu, iya kan? Orang di versi Rule Tension-nya, Catherine temenan sama Cecil ya karena mau rusak Cecil gitu. Intinya, kalau pengen nonton tipikal drama Korea, tontonlah itu. Tempted. Ya, Tempted bukan Dangerous Liaison, Tempted aja, bukan, nggak ada hubungannya tuh. Coba dulu. Terus kalau pengen nonton yang agak mendekati, mungkin yang agak mendekati, versi Amerika sama Mandarinnya masuk, yang ada nakal-nakalnya, ya kan? Ada nudity-nya di situ ada. Tinggi banget speed rap-nya rupanya. Pantesan oleng. Terus klasiknya kalau menonton nonton aja sih. Saya sudah capek. Sudah kenyang ngomongin itu. Selesai lah. Kesimpulan saya soal Tempted itu adalah romansa human centipede, dimana if you love me you eat my shit.